بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدة النساء العالمين. السلام عليكم يا سيدي الشباب أهل الجنة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Syahid Mutahari pernah menulis buku dengan judul Daya Tarik dan Daya Tolak dari Amirul Mukminin Imam Ali. Kuwatun jazibah dan kuwatun mani'. Daya tolak dan daya tarik. Maksudnya di dunia ini ada orang yang hanya mengembangkan daya tarik saja. Daya tarik maksudnya semua orang yang seperti itu biasanya kerjanya mencari ridho manusia. Yang penting dia populer, disenangi oleh banyak orang. Kalau bisa sih semua orang menyenangi dia. Orang yang misi hidupnya itu hanya mengembangkan daya tarik, contoh yang tidak begitu ekstrim adalah para artis. Artis itu dalam hidupnya pokoknya mengembangkan daya tarik aja supaya orang itu tetap tertarik kepadanya. Sore hari ini saya terima dari Ahmad Dhani. Dia tanya apa ada Ustadz Syiah yang bisa kasih pengajian di rumahnya. Dia tahu rada susah mengundang saya kali. Apalagi ngaji di depan para artis. Yang umumnya itu hanya mengembangkan daya tarik aja. Dan orang begitu biasanya akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Karena ternyata tidak semua orang bisa dia tarik apapun yang dia lakukan. Ada saja manusia itu yang tidak tertarik kepadanya. Ada orang juga yang selama hidupnya ekstrim, itu dia hanya mengembangkan daya tolak aja. Dan biasa itu penjahat beneran. Semua orang itu kalau melihat dia tidak ada yang tertarik kepadanya. Ada peribahasa Sunda yang saya lupa lagi. Seperti sebuah tonggak yang sudah rapuh, dipakai tiang juga tiangnya tidak berdiri, disimpan di sudut juga tidak bermanfaat, hanya mengotori ruangan aja. Nah, ada orang-orang yang hanya memiliki daya tolak aja. Kemudian, kebanyakan orang itu mempunyai dua daya itu, daya tolak dan daya tarik. Tapi dalam tingkat yang minimal. Pada diri Imam Ali, kata Syahid Mutahari, daya tolak dan daya tariknya itu mencapai tingkat yang paling optimal. Ada orang yang tertarik kepada Imam Ali, mungkin setelah dia hidup, bahkan lebih dari 1000 tahun setelah Imam Ali meninggal dunia, dia masih mau mengorbankan nyawanya demi kecintaannya kepada Imam Ali. Itu daya tariknya itu luar biasa, melintas ruang dan waktu. Kira-kira 400 tahun setelah meninggal Imam Ali, ada seorang yang mendapat gelar yang di kalangan ilmu hadis dia dikenal sebagai al-mu'arraqab. Artinya yang dipotong otot yang menyambungkan kaki sebelah bawah itu. Jadi kalau kita berdiri itu pada dekat mata kaki itu ada sebuah otot yang keras. Kalau itu dipotong kita langsung lumpuh. Al-mu'arraqab itu dipotong hanya karena dia tidak mau mengutuk Imam Ali. Tidak mau memaki Imam Ali. Dan dia mengambil resiko untuk dipotong itu. Di kalangan ilmu nahu, tata bahasa Arab, ada seorang tokoh namanya Ibnu Sikit. Dan Ibnu Sikit hidup mungkin juga kira-kira 300 tahunan. Pada abad ketiga Hijriyah. Setelah Imam Ali meninggal dunia. Dia mengajari anak raja. Sampai singkatnya cerita, satu hari anak raja itu memaki-maki Imam Ali dan Ibnu Sikit tidak mau mengajaknya bicara. Sampai akhirnya terbongkarlah bahwa dia ternyata salah seorang pecinta Imam Ali. Dia disuruh melaknat Imam Ali juga, tapi dia tidak mau dan dia memilih untuk digunting lidah.
dan dia bersedia melakukannya demi kecintaannya kepada Imam Ali. Sekarang ini di Najaf ada kuburan Imam Ali. Itu hanya kuburannya aja, tapi kecintaan orang kepada kuburan itu adalah manifestasi dari kecintaan kepada Imam Ali luar biasa. Dalam buku yang ditulis oleh kawan-kawan kita kayaknya dari Nahdiyin, diberi pengantar oleh Pak Kiai Said Akil Siraj, pengantarnya bagus. Judulnya Jejak-Jejak Berdarah Kaum Wahabi. Di situ dikisahkan kemenangan kaum Wahabi, diberikan aplaus luar biasa karena dalam waktu 1 malam ia menyerbu Najaf dan membunuh sekitar 6.000 peziarah di situ. Jadi katanya itu serangan blitzkrieg, serangan kilat yang bisa membantai orang-orang Syiah yang musyrik. Dalam 1 kali pukul aja sekitar 6.000 orang terbunuh. Dan cerita itu ditolak oleh buku barunya lagi yang diterbitkan oleh orang Wahabi yang menentang buku Pak Said Akil itu. Dia mengatakan yang blitzkrieg seperti itu hanyalah tentara Jerman dalam Perang Dunia ke-2. Dan itu pun dengan tentara yang sigap, lengkap, persenjataannya sangat modern. Mana mungkin, kata orang-orang Wahabi yang datang dari padang pasir, bisa menghancurkan satu kota hanya dalam 1 malam aja. Sebetulnya bukan itu mana mungkin sekali. Pertama karena mereka dipersenjatai oleh Inggris, dan yang dilawan itu bukan tentara tetapi para peziarah. Walaupun suasana di Najaf sejak dahulu sampai sekarang pun tidak aman, tetap aja ribuan orang bersedia mati demi kecintaannya kepada Imam Ali. Rombongan kami ini, rombongan Pak Harmonis, Pak Rifki, Miftah juga waktu itu, Pak Yaser juga, kita pernah naik pesawat sampai di sana, disampaikan kepada kita bahwa ada badai padang pasir dan pesawat kita digoncang luar biasa. Sepanjang hidup saya, dan saya sudah sering kali mengendarai pesawat, baru hari itu rada bergetar ketakutan. Saya tidak tahu doa apa yang dibacakan Pak Harmonis. Waktu itu hanya tanya sama beliau. Tapi para penumpang yang lain itu tenang saja dan yakin bahwa mereka itu para pecinta Imam Ali, para pecinta Imam Hussein. Karena seperti acara Asyura saja, setiap dibantingkan pesawat itu mereka memukul ini ya Hussein, ya Hussein. Kelihatan betul musyriknya. Pak Harmonis masih manggil ya Allah ya. Kemudian akhirnya pesawat itu diputuskan balik kembali oleh pilotnya, diputuskan tanpa musyawarah dengan kita. Sekiranya diajak musyawarah, para peserta itu lebih baik mendarat saja. Walaupun dalam badai sekalipun. Karena mereka bakal dikuburkan bersama Imam Ali di Najaf. Waktu itu mau ke airport Najaf. Saya juga sekiranya diajak musyawarah, ya terjun aja ke situ. Kalau meninggal, ya meninggal bareng-bareng dan dikuburkan bersama Imam Ali di kota Najaf itu. Sampai sekarang orang masih mencintai Imam Ali dengan kecintaan yang ekstrim. Di Najaf itu ya ada makam Imam Ali. Dan orang berebutan untuk jadi khadamnya Imam Ali di situ. Jadi ngurus sendal atau pokoknya melayani para peziarah. Itu yang menjadi khadam itu ada yang banyak doktor, guru besar. Mereka menawarkan dirinya. Dan untuk menjadi khadam itu harus inden. Kira-kira 5 tahun sebelumnya. Baru mereka mendapat giliran untuk menjadi khadam. Saya kira juga mungkin tidak lama. Biasanya itu jadi khadamnya berapa lama? Di Mashhad misalnya, yang jadi khadam Imam Ali Ridho, itu berebutan orang antri, ada daftarnya. Jadi nanti diberitahu sekian tahun, kayak kita mau haji di sini nih, mereka berebutan untuk menjadi pembantunya Imam Ali, dan Imam Ali sekarang sudah tiada, lebih dari 1400 tahun yang lalu, dan entoh para pecinta Imam Ali masih berebutan untuk menjaga harta menjadi khadamnya saja. Seorang penyair besar minta dikuburkan di dekat Imam Ali pada bagian kaki Imam Ali. Hampir saya menyebut di Palembah sampeanana Imam Ali. Tapi saya ingat ada Mas Harmonis depan saya dan dia edarkan ini kepada orang-orang Minang di Sumatera Barat. Pasti mereka bingung apa itu Palembah.
pada sebelah kakinya Imam Ali. Dan kemudian si penyair itu minta agar di atas kuburannya dituliskan ayat Al-Quran dari surat Kahfi. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjing mereka menjulurkan kedua kakinya di pintu gua itu. Itu cerita tentang anjing yang ikut Ashabul Kahfi, kemudian dia mendapat kehormatan karena bisa bergabung dengan orang soleh dan jadi penunggunya di depan pintu menjulurkan. Biarlah kemungkinan para penyair itu menjadi anjing Imam Ali sekalipun. Itu menjadi kehormatan baginya. Sekiranya saya ke Najaf lagi, saya akan cari itu kuburan penyair itu. Apakah batu-batunya masih dituliskan di situ. Itu kecintaan orang kepada Imam Ali secara ekstrim. Dan menarik bahwa kebencian orang kepada Imam Ali juga ekstrim. Dari dulu juga sampai sekarang. Ini kuatun jazibah dengan kuatun mani'ahnya itu bergabung sekaligus pada pribadi Imam Ali. Hatta setelah lewat lebih dari 1000 tahun sekalipun. Dulu, mungkin kira-kira 30 tahunan yang lalu, saya menyampaikan ceramah di Universitas Siliwangi dan saya bercerita tentang hadis dari Imam Ali yang ada dalam buku-buku yang dibaca di pesantren. Ada kitab dulu Nasoihul Ibad, kitabnya kecil. Dalam kitab Nasoihul Ibad itu saya bawakan ucapan Imam Ali. Ada seorang tokoh di situ sekarang, Allah yarham, sudah meninggal dunia. Segera menuding, hati-hati itu Jalaluddin Rahmat itu. Dosa saya cuma satu, menyebut nama Imam Ali. Kiranya saya menyebut An Abi Hurairah annahu qala. Semua tidak akan protes, malah mungkin tidur lelap. Karena itu hipnotis menjelang sholat Jumat kalau di kampung-kampung bisa dibacakan An Abi Hurairah annahu qala. Tapi kalau disebut An Ali bin Abi Thalib, wah, itu bisa berguncang aras. Hatta sampai sekarang sekalipun. Dalam pameran buku beberapa waktu yang lalu di Jakarta, mungkin karena jengkelnya kepada Ali bin Abi Thalib, ada yang ditulis stand buku itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ditulis lengkap dengan silsilahnya. Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi bukan Muawiyah yang lain, emang Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, salah satu derita yang paling besar yang dialami oleh para imam dari keluarga Imam Ali, termasuk dari Imam Ali, ialah kebencian yang terus-menerus. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, "Daghain fi suduri aqwamin." Kedengkian dalam hati kaum-kaum itu terhadap kamu, hei Ali. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sambil menyandarkan kepalanya di bahu Imam Ali dan membasahi bahu Imam dengan air mata beliau yang suci. Yang beliau ucapkan waktu itu, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Kata Anas bin Malik dalam satu riwayat, tanya Abdullah ibnu Abbas dalam riwayat yang lain, atau kedua-duanya bertanya, "Ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang menyebabkan kau menangis ya Rasulullah? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Daghain fi suduri aqwamin." Perasaan dengki kepada kamu pada dada kaum-kaum itu. Dan perasaan dengki ini berlanjut sampai kepada kita sekarang. Paling tampak itu kebencian itu di dalam hadis-hadis tentang Imam Ali. Jadi sejak awal riwayat Imam Ali itu diinterpolasi. Saya ingin berikan beberapa contoh aja. Karena dicemari terlalu abstrak, interpolasi lebih abstrak lagi. Dengan contoh itu lebih konkret lagi. Kata Al-Hakim An-Nisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak As-Sahihain. Mustadrak itu dalam bahasa Indonesianya suplemen. Bukan bahasa Indonesia juga. Suplemen itu artinya pelengkap. Jadi Bukhari ngumpulin hadis ribuan dan dia buang jutaan. Katanya sih. Puluhan ribu lagi dia buang. Yang dibuang oleh Bukhari itu yang memenuhi syarat Bukhari dan Muslim dia kumpulkan
dikumpulkan kembali. Yang tercecer itu dikumpulkan kembali oleh Al-Hakim. Di antara hadis itu yang dikumpulkan oleh Al-Hakim dan tidak ada dalam Bukhari ialah hadis tentang Imam Ali yang lahir di dalam Ka'bah. Bahwa Imam Ali itu lahir di dalam Ka'bah, bahwa Sayyidah Fatimah binti Asad itu masuk ke dalam Ka'bah dan kemudian keluar lagi dari retak-retak Ka'bah itu, tidak melalui pintunya. Kata Al-Hakim An-Nisaburi, wa qad tawatarat, sudah mutawatir hadis tentang lahirnya Imam Ali di dalam fi jaufil Ka'bah, dalam perut Ka'bah. Tapi sekarang itu muncul hadis-hadis untuk menandingi itu, bahwa yang lahir di Ka'bah itu adalah seseorang namanya Hakim bin Hazam. Tidak pernah katanya orang lahir di Ka'bah sebelum itu dan sesudah itu. Lalu siapa Hakim bin Hazam itu? Sebenarnya dia orang yang tidak dikenal. Itu buru-buru aja disambungkan supaya kemuliaan itu tidak berada pada Imam Ali. Dan siapa Hakim bin Hazam? Selidik punya selidik. Hakim bin Hazam itu pamannya Zubair. Dan hadis itu dibuat oleh Zubairiyin. Jadi kelompoknya Zubair. Zubair itu ialah yang pernah melawan Imam Ali pada perang Jamal. Bergabung dengan Tolha. Imam Ali juga mencintai Zubair pada akhirnya. Zubair tidak berani menentang Imam Ali ketika Imam Ali mengingatkan dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi biasanya Zubairiyun itu lebih Zubairi ketimbang Zubairnya sendiri. Sebagaimana Umariyun itu seringkali lebih Umari daripada Umarnya sendiri. Jadi untuk menyisihkan Imam Ali dari kemuliaan sebagai satu-satu yang lahir di Ka'bah, ia digantikan oleh Hakim bin Hazam. Dia masuk Islam terakhir pada Futuh Mekah dan termasuk orang yang mendapat hak sebagai mu'allafatu qulubuhum. Kalau saudara menggunakan akal, saya seringkali kurang baik menggunakan kalimat itu. Kalau saudara menggunakan akal, 1 sendok aja, nggak usah terlalu banyak. Saudara akan keheranan apa kontribusi Hakim bin Hazam kepada Islam itu. Tidak ada. Dia juga tidak pernah ikut dalam berbagai peperangan. Keistimewaan Hakim bin Hazam itu ialah bahwa dia termasuk pamannya Zubair. Dan yang membuat dia istimewa, ya keluarga Zubair juga. Itu contohnya. Jadi apa yang diberikan sama Imam Ali kemudian dipindahkan kepada yang lain. Kalau itu kemuliaan, kalau itu manaqib, kalau itu celaan, dari yang lain dipindahkan kepada Imam Ali. Mathalib, saya berikan contohnya satu aja dari mathalib itu. Mathalibnya sebetulnya bagi orang lain, tapi kemudian dipindahkan kepada Imam Ali. Orang lainnya tidak akan saya sebut, demi menjaga ukhuwah Islamiyah. Pernah beberapa orang sahabat itu berkumpul minum minuman keras sampai mereka mabok. Setelah mabok mereka sholat. Pada waktu sholatnya mereka baca Qul ya ayyuhal kafirun, yang terbalik-balik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dia bacanya la a'budu ma ta'budun, sehingga artinya berubah. Asalnya tidak aku sembah apa yang kamu sembah, menjadi sungguh aku menyembah apa yang kamu sembah. Ibu yang ngaji Quran biasanya harus hati-hati itu panjang dan pendeknya itu karena bisa mengubah arti. Ibu-ibu yang belum baca Quran, buru-buru belajar Al-Quran, jangan sampai bacanya itu mengubah arti. Dan kita tidak lagi punya alasan, nggak apa-apalah gitu, para ustadz juga banyak yang salah bacaan Qurannya. Tapi bisa mengubah arti seperti itu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang mabuk itu adalah Imam Ali. Pindahkan kepada Imam Ali. Jadi mathalib yang harusnya kena kepada sahabat yang lain sekarang dipindahkan kepada Imam Ali. Ayat innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un, itu turun untuk Imam Ali.
yang mensedekahkan cincinnya ketika ia sedang ruku. Kemudian ada pengemis yang meminta bantuan dan Imam Ali memberi isyarat dengan jarinya. Kemudian pengemis itu mengambil cincin dari jemari Imam Ali. Hadis itu sahih. Tapi sekarang orang berusaha mendhaifkannya dengan kritik matan. Mana mungkin itu, kata Imam Ali sholatnya khusyuk. Masa ia dengar suara pengemis? Dan itu kan kalau gerakan 3 kali aja itu batal itu dalam mazhab Syafi'i. Kalau gitu Imam Ali sholatnya batal, kata, karena dia gerak-gerakan itu telunjuknya. Ya masih mendingan lah kalau di akal okol begitu itu. Tapi yang menarik lagi diganti sekarang itu, dan masih dalam tafsir Ibnu Katsir saya berikan contoh bahwa ayat ini turun, tidak dijelaskan riwayatnya, cuma disebutkan turun untuk Ubadah bin Somit. Tidak ada ceritanya itu. Ubadah bin Somit itu Al-Ansori, emang orang Ansor, ada riwayatnya yang ada dalam Sahih Bukhari yang tidak akan saya sampaikan di sini. Tapi dia bukanlah orang yang sangat penting sehingga menjadi wali kamu ialah Allah, Rasulnya, dan orang yang bersedekah itu. Yaitu, kan tidak ada keterangan juga ada mazhab yang menganggap Ubadah bin Somit sebagai imamnya berdasarkan ayat ini. Emang tidak ini. Salah satu alasannya mengapa Ubadah bin Somit, kalau sekarang orang nyebutnya maksa.com. Ya. Jadi itu dipaksakan aja supaya ayat ini tidak turun kepada Imam Ali. Di sebuah pertemuan di Makassar juga, itu ada tokohnya kebetulan namanya Rahmat di situ. Katanya ahli hadis. Dia masih ikut juga program pasca sarjana di UIN Makassar, tapi dia menawarkan dirinya sebagai mahasiswa untuk menguji saya pada disertasi sekarang. Dan kritik saya pada waktu menjelaskan asbabun nuzul ini, saya tidak jujur karena tidak menyebutkan bahwa ayat ini juga turun kepada Ubadah bin Somit. Padahal relevansinya karena saya sedang menjelaskan ayat-ayat yang turun tentang Imam Ali. Kalau nanti saya sedang menjelaskan ayat-ayat yang turun tentang Ubadah bin Somit, mungkin saya kutip itu. Dan mungkin itu cuma satu-satunya ayat yang turun kepada Ubadah bin Somit. Di sini sebetulnya ada sebuah kitab ini yang menunjukkan beberapa contoh. Kitabnya ada banyak nih. Judul kitabnya Ali Al-Wajhul Hadari. Digeser-geser yang harusnya kepada Imam Ali. Misalnya, orang yang paling aku cintai, kata Rasulullah, adalah Ali bin Abi Thalib di antara lelaki, dan Fatimah Zahra di antara perempuan di seluruh penduduk bumi. Itu diganti juga sekarang. Yang aku cintai adalah si Fulan ibni Fulan dan anaknya Fulanah binti Fulan. Terus Rasulullah SAW bersabda, tarikh mengatakan bahwa Ali itu awwalu man aslama. Itu juga diganti, awwalu man aslama Fulan ibni Fulan wa Fulan ibni Fulan. Dalam hadisnya disebut itu tidak Fulan ibni Fulan. Tapi saya menghormati majelis ini, tidak saya sebut. Kalau sepeninggalku, ikutilah Ali, karena Ali beserta kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Itu juga diganti, berpegang teguhlah kamu kepada 2 orang sepeninggalku. Kalau sudah ingin tahu siapa yang harus berpegang 2 orang itu, bacalah Sahihul Bukhari. Jadi berpegang kepada 2 orang sesudah. Yang sebetulnya rada repot kalau berpegang kepada kedua-duanya itu. Kadang-kadang dua-duanya itu bertengkar. Jadi kalau harus pegang dua-duanya kan kita mengalami kerepotan. Banyak lagi hadis yang lain. Tapi itu cara sekali lagi untuk menyembunyikan Imam Ali dari pembicaraan. Dilalah kersaning Allah. Hadis-hadis tentang Imam Ali itu tetap berlimpah. Hatta dalam kitab-kitab yang dikumpulkan oleh orang-orang yang mau menyembunyikan itu. Dan kita berutang budi kepada para ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah yang menulis buku tentang keutamaan Imam Ali, walaupun mereka harus menebusnya dengan nyawa mereka sendiri. Ini saya kisahkan seorang ahli hadis. Salah seorang dari ahli hadis itu, maksud saya supaya saya berbicara
berdasarkan sumber-sumber. Menarik itu buku Jejak-Jejak Berdarah kaum Wahabi itu. Kalau saudara punya, beli itu buku itu. Itu dilengkapi dengan catatan kaki, karena itu sejarah. Jadi ini dikutip dari ini. Yang menentangnya, ada buku lagi tulisan menentangnya namanya Waskito. Tidak tahu dari mana, tapi tampaknya lulusan dari Saudi juga. Menulis buku menentang buku itu. Dan yang pertama kali dikritik, klaim bahwa buku itu buku ilmiah. Kata dia, tidak benar, buku itu buku ilmiah, kata Pak Waskito. Karena orang itu menganggap buku ilmiah itu ialah karena ada catatan kaki yang sangat banyak. Karena buku dia tidak pakai catatan kaki sama sekali. Ya, kata dia, judul ilmiah itu bukan dari jumlah catatan kaki, kata dia. Padahal catatan kaki itu hanya sebagai bukti-bukti sejarah. Bahwa dia tidak asal ngomong, bukan dengan argumentasi asal ngomong. Nah, penentangnya itu memang tidak pakai catatan kaki. Dulu saya pernah disebutkan bahwa saya ini, katanya ini, saya menggunakan logika iblis dalam menjelaskan sesuatu karena harus secara logis, dan itu logikanya logika iblis untuk menyesatkan. Padahal menurut saya tidak menggunakan logika itu juga iblis, karena ad-dinu wal aql, dinu wal aqlu wala dina liman la aqlalah. Orang yang tidak berakal itu dibebaskan dari kewajiban ibadah. Perintah-perintah ibadah dibebaskan. Pertama saya mau cerita tentang An-Nasai. Jadi An-Nasai itu orang Mesir. An-Nasai itu yang menulis Sunan An-Nasai. Jadi termasuk pada 6 kitab yang sahih. 6 yang sahih itu As-Sihah As-Sittah, sekali lagi Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Itu kitab itu, dan biasanya kita bisa mencari, sudah ada indeksnya untuk ini. Sekarang mereka buat ini Li2, misalnya menerbitkan 9 At-Tis'ah, bukan lagi As-Sittah. Nah, itu plus Musnad Ahmad atau Broni, kalau saya tidak salah. Mustadrak As-Sahihain, mungkin karena dicurigai rada Syiah, tidak masuk ke situ. An-Nasai itu datang ke Damaskus. Damaskus itu kotanya Muawiyah dari dulu. Dia datang ke Masjid Damaskus dan dia melihat bahwa orang-orang itu sudah berpaling dari Imam Ali, kata. Sudah inhiraf dari Imam Ali. Mereka mencaci maki Imam Ali, seakan-akan Imam Ali itu orang yang banyak merusak Islam. Dan An-Nasai prihatin, lalu dia menyusun khusus kitab namanya Khosais Amiril Mukminin, keistimewaan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nama lengkapnya Al-Imam Al-Hafidh. Al-Hafidh itu gelaran ahli hadis. Al-Hafidh Abi Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Bahr An-Nasai Asy-Syafi'i. Ini mazhab dia Syafi'i. Al-Mutawaffi. Dulu para ulama sih pakai itu mazhab itu ya, Asy-Syafi'i. Sekarang dah bakal Anda menemukan misal kiai itu Al-Wahabi. Mereka sendiri menolak. Abdurrahman bin Amr bin Suhaib itu fa innahu ba'da an taraka Misr fi awakhir umrihi, setelah dia meninggalkan Mesir pada akhir usianya, dia menuju ke Damaskus. Saya nyebut pada akhir usianya, ya sekarang kita karena ada ceritanya itu. Waktu itu mungkin An-Nasai tidak berpikir bahwa itu akhir usianya. Dan dia datang ke Damaskus dan menemukan bahwa kebanyakan penduduk Damaskus itu membenci Imam Ali lah, berpaling dari Imam Ali. Kemudian fa'akhada ala nafsihi wada'a kitabin, maka mulailah dia menyusun sebuah kitab yang berisi tentang manaqib dan fadail, keutamaan Imam Ali, dengan harapan mudah-mudahan penduduknya bisa meneladani Imam Ali dalam kehidupannya. Dan disampaikanlah wa alqahu ala masami'ihim bisurati muhadaratin mutawasilatin. Ini menyampaikan kuliah berangkai. Lalu setelah dia selesai, dia ditanya dari Imam Ali aja. Emang yang dia susun itu Khosais Amiril Mukminin. Saya pernah bercerita tentang Imam Ali dalam satu kesempatan. Emang acaranya juga membahas tentang konsep Imam Ali, misalnya tentang apalah.
Saya diprotes, kenapa dari tadi Imam Ali aja? Kenapa tidak disebut Abu Bakar dan Umar? Saya bilang, kalau saudara minta kepada saya konsep Abu Bakar tentang saya akan cerita tentang Abu Bakar dari awal sampai akhir. Sekarang kan ceritanya tentang Imam Ali. Masa saya menyimpang pada Abu Bakar? Juga kalau saya nanti ngomong tentang Abu Bakar, masa menyimpang kepada Imam Ali? Misalnya saya diminta, bicaralah tentang konsep jihad dari Abu Bakar Ba'asyir. Saya akan cerita tentang Abu Bakar, walaupun Ba'asyir. Nah, kata mereka, tolonglah katanya kepada An-Nasai itu, ceritanya ini Ali melulu. Katanya. Ceritakan dong hadis-hadis tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Kata dia, ya saya sedang bicara tentang Imam Ali ini. Karena kalian sudah tidak mengenal lagi Imam Ali, saya cerita tentang Imam Ali. Lalu mereka mengancam, amma yardo Muawiyah ayyakhruja ra'san bi ra'sin hatta yafdud. Katanya, pokoknya tidak ridho lah sebelum dia mengeluarkan hadis tentang Muawiyah. An-Nasai yang berkata, faqala amma yardo Muawiyah tu ayyakhruja ra'san bi ra'sin hatta yafdul. Apakah emang Muawiyah tidak suka kalau dia keluar berhadapan-hadapan sampai dia ceritakan keutamaan? Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat yang lain kata An-Nasai, ma a'rifu lahu fadilatan. Aku tidak mengenal satupun tentang keutamaan Muawiyah di dalam hadis-hadis illa kecuali la ashba Allahu batnah. Mudah-mudahan Allah tidak mengenyangkan perutnya. Riwayatnya ketika itu Rasulullah memanggil Muawiyah setelah dia masuk Islam, panggil Muawiyah. Ibnu Abbas melaporkan dia lagi makan. Ditunggulah oleh Nabi, panggil lagi Muawiyah. Dia lagi makan lagi. Sampai 3 kali diceritakan dia lagi makan. Dan berdoalah Rasulullah untuk Muawiyah. La ashba Allahu batnah. Mudah-mudahan Allah tidak pernah mengenyangkan perut. Para ahli hadis, saya tidak akan menyebutkan siapa ahli hadis itu, mengatakan berkat doa Rasulullah, kata Muawiyah menikmati makan kenyang di dunia dan juga makan kenyang di akhirat. Padahal di akhiratnya nggak jelas. Di dunianya itu ma'asba'allahu batna, karena dia meninggal karena kekenyangan pada akhirnya dan tidak bisa kenyangnya. Baru nyebut hadis itu saja, fahajamu alaih, mereka menyerang An-Nasai, yadfa'una fi khosiyai wadasuhu hatta akhrajuhu minal masajid. Lalu mereka memukuli bagian vital dari tubuhnya dan menginjak-injaknya sampai akhirnya dikeluarkan dari masjid. Faqala, dia berkata, ahmiluni atau ihmaluni ila Makkah, bawalah saya ke Mekah. Tapi sebelum sampai di Mekah, ia wafat. Dan wafatnya itu sampai syahidnya karena dia menyampaikan kepada ahlu sunnah sebuah kitab. Kalau kalian terima Sunan An-Nasai, terima jugalah Khosais Amiril Mukminin ini. Saya punya kitab itu sekarang. Nah, itu satu contoh. Contoh yang kedua adalah Muhammad Al-Kanji Asy-Syafi'i yang terbunuh pada tahun 658. Dia berkata begini nih. Dia mazhabnya Syafi'i. Dan itu ditulis dalam kata pengantar kitabnya. Bukunya Kifayatut Talib fi Manaqib Ali bin Abi Talib. Cukuplah ini buat para pencari untuk mengenal keutamaan Ali bin Abi Talib. Dia bercerita bahwa dia datang di satu tempat di Mosul di Irak. Di jemaahnya Ahlussunnah, dan dia juga sunnah, kan dia madhabnya Syafi'i juga. Dia menulis kitab itu untuk memperkenalkan Imam Ali, dan pada waktu persiapannya saya terjadi perdebatan sehingga memaksa dia untuk menulis buku itu secara lengkap. Dan pada akhirnya di tengah-tengah kuliah seperti memberikan pengajian di sini, dia dibunuh, disembelih di hadapan jemaah. Kesalahannya tadi karena dia menyampaikan kuliah tentang Imam Ali. Tapi untungnya kitabnya sudah selesai. Jadi saudara jangan bunuh saya sekarang sebelum disertasi itu selesai. Nanti kalau udah disertasi selesai, nggak apa-apa, sama seperti An-Nasai, sama seperti Al-Kanji, yang bisa dibaca orang kemudian hari. Bukan itu saja, kasihannya Al-Kanji itu menurut para ahli hadis, dia difitnah juga. Bahwa dibunuhnya itu karena dia bekerja sama dengan tentara Mongol menghancurkan kerajaan Islam. Padahal
Mongol belum mimpi-mimpi apapun untuk menyerang daerah Islam, tapi dihubungkanlah bahwa dia ini. Walaupun misalnya Az-Zahabi dalam Tazkiratul Huffaz memuji dia ini. Saya bacakan ini komentar dia. Para komentar ahli hadis, dia ini orang pintar katanya. Ahli hadis, juga pandai di dalam syair. Dan dia ini mulazamatuhu taqwa wasidqu wal amanah wa taqwa wal muru'ah, dan dia ini terkenal karena ketakwaannya, kesolehannya. Entoh dia dibunuh, dan katanya kesalahannya itu di sini disebutkan salah satu komentar para ahli hadis. Kana min ahlil ilmi bil fikhi wal hadis lakinnahu kana fihi kasratu kalam. Dia ini emang ahli ilmu fikih, hadis, sayangnya banyak omong gitu. Dan dia disebut banyak omong karena dia meriwayatkan tentang keutamaan Ahlul Bait dan Imam Ali khususnya. Sekiranya dia meriwayatkan Muawiyah, dia akan disebut masih sedikit bicara. Karena fi kathratu kalam wa mailun ila madhhabi ar-Rafidah. Dan dia itu cenderung kepada madhabnya Rafidah. Kemudian dia bekerja sama menjadi pembantu kezaliman. Dan lalu si ahli hadis itu mengatakan, maka orang-orang tidak suka sama dia ba'da sholat subuh, katanya. Mereka datang menyerbu kepada dia setelah sholat subuh. Fakutila, maka dia dibunuh. Wa buqira batnuh, dan perutnya disobekkan. Itu komentar para ahli hadis tentang Al-Kanji Asy-Syafi'i dan kesalahannya karena dia meriwayatkan hadis-hadis tentang Imam Ali. Dan berkat merekalah sebetulnya sampai sekarang kita mempunyai hujah yang kuat pada kitab-kitab Ahlus Sunnah. Mereka adalah para ulama Ahlus Sunnah yang lebih mencintai kebenaran. Mungkin mereka akan berkata seperti Plato atau Aristoteles. Aku mencintai Plato, tapi aku mencintai kebenaran lebih besar dari kecintaanku kepada Aristoteles. Nah, mungkin ini juga mereka. Saya sih mencintai itu Asy-Syafi'i, tapi saya lebih mencintai kebenaran. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tapi mungkin darah yang disiramkan oleh mereka telah menyuburkan kecintaan kepada Imam Ali yang melintasi ruang dan waktu. Terakhir ini pembicaraan saya ingin memberikan beberapa keutamaan tentang Imam Ali. Tadi itu rada tinggi, ini mohon maaf, karena kita bicara tentang ilmu hadis. Kalau ini sih yang sederhana-sederhana saja. Dan saya menduga bapak-bapak dan ibu-ibu pasti itu lebih mengenang cerita ini ketimbang yang tadi. Pada suatu pertempuran, Talhah bin Abi Talhah, itu musuh Nabi SAW pada peperangan Uhud, dipukul oleh Imam Ali sampai ia terjatuh dan pedangnya terlepas. Dalam keadaan tidak berdaya, dia tinggal menunggu Imam Ali untuk mengakhiri nyawanya. Tapi kemudian Imam Ali pergi meninggalkan dia. Lalu orang-orang datang kepada Imam Ali dan menyarankan supaya ia mengakhiri Talhah, sambil mengingatkan kepada Imam Ali bahwa dia itu musuh Islam yang paling besar, Talhah bin Abi Talhah. Dan Ali salamullahi alaihi menjawab, musuh atau bukan musuh, dia tidak bisa mempertahankan dirinya lagi sekarang. Saya tidak bisa menyerang seseorang yang dalam keadaan tidak berdaya sama sekali. Jika dia hidup nanti, biarlah dia tetap hidup sampai akhir hayatnya. Dalam peperangan Jamal, itu peperangan unta, ketika Aisyah beserta Talhah dan Zubair menyerang Imam Ali, dan peperangan sudah selesai, korban sudah berjatuhan, datanglah Kumbur, atau ada juga yang membacanya Kambar. Itu pelayannya Imam Ali, datang kepada Imam Ali dengan membawa minuman manis. Ya Amirul Mukminin, matahari sangat panas dan kau terus-menerus berperang. Ambillah dari air dingin ini untuk menyegarkan dirimu. Kemudian Imam Ali melihat ke sekelilingnya dan berkata, mestikah saya menyegarkan diri saya? Padahal ratusan orang sekitar saya terbaring dalam keadaan terluka dan mati kehausan. Kamu seharusnya tidak membawa kepadaku minuman yang manis ini,
tapi ambillah beberapa orang dan sebarkan minuman itu kepada orang-orang yang terluka. Tapi ya Amirul Mukminin, mereka adalah musuh-musuh kita. Lalu kata imam, mereka mungkin musuh kita, tapi mereka adalah manusia juga seperti kita. Jadi perhatikanlah nasib mereka. Dalam perang Siffin, ketika Muawiyah sampai ke tepian sungai Efrat, dia menguasai mata air di situ dan melarang Imam Ali dan pasukannya untuk mengambil air di situ. Lalu Imam Ali mengirim utusan dan mengingatkan bahwa air itu harus dibagikan karena itu berasal dari Tuhan lah. Dan Muawiyah sudah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam. Muawiyah menjawab, perang adalah perang. Dan perang tidak menerima prinsip kemanusiaan atau ajaran Islam sekalipun. Tujuan saya ialah membunuh Ali dan meruntuhkan moral pasukannya. Dan dengan menghentikan air minum itu akan membawa hasil yang sama. Kemudian Imam Ali memerintahkan Imam Hussein menyerang tempat air itu dan akhirnya dikuasai oleh pasukan Imam Ali. Kemudian Muawiyah sekarang yang kehausan dan mereka minta air kepada Imam Ali. Sahabat-sahabat Imam Ali mengatakan, sudah jangan berikan air, sebagaimana mereka juga tidak memberikan air itu kepada kita. Lalu kata Imam Ali, mereka adalah manusia juga. Walaupun mereka telah bertindak di luar kemanusiaan, saya tidak bisa mengikuti jejak mereka dan tidak bisa menolak makan dan minum buat mereka. Walaupun mereka itu kebetulan menjadi musuh kita yang paling buruk. Itu diantara perilaku Imam Ali yang masih dicatat oleh sejarah sampai kepada kita sekarang ini. Ajaibnya yang dicatat oleh sejarah itu, kecuali yang digeser-geser, tentang Imam Ali itu walaupun cuma serpihan-serpihan kecil saja, itu tetap saja peristiwanya itu sangat mengharukan kita. Termasuk misal catatan bahwa Imam Ali biasa setiap pagi pergi meninggalkan rumahnya dan mendatangi seorang penderita lepra. Lalu beliau memandikan penderita lepra itu, membersihkan tubuhnya dan kemudian menjemurnya di luar ruangan. Sampai Imam Ali meninggal dunia karena ditebas pedang oleh Abdurrahman bin Muljam. Waktu itu Imam Ali, saya harus menyebutkan, dalam kitab hadis itu Abdurrahman bin Muljam itu termasuk katanya asbabun nuzul ayat wa minan nas may yashri nafsahu batigha'a mardatillah. Ayat itu turun tentang Imam Ali dalam peristiwa hijrah. Jadi ada orang yang menjual dirinya untuk mencari keriduan Allah, sampai Imam Ali kan menawarkan dirinya untuk dikepung, untuk dibunuh supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan hijrah. Katanya dalam tafsir Ahlussunnah ini turun untuk Abdurrahman bin Muljam yang kelak membunuh Imam Ali. Dan terjadi ketika Imam Ali sudah terbunuh, esoknya kebetulan keluarga Imam Ali menemukan penderita lepra itu dan mendengar cerita bahwa Imam Ali lah yang mengobati dia setiap hari, yang membersihkan luka-lukanya gitu. Jadi lalu diberitahulah kepada orang itu bahwa Imam Ali baru saja meninggal dunia karena ya ditebas pedang. Dan karena waktu itu juga penderita lepra itu died on the spot, meninggal pada waktu itu juga karena terkejutnya, dan dia kayaknya menyusul Imam Ali. Oke, itu perkenalan kita tentang Imam Ali. Wa nubarik lakum bihulul miladi ya'subil mu'minin Amiril Mu'minin Sayyidil Awsiya Al-Ma'sumin Al-Asadil Ghalib Ali bin Abi Talib. Wa ja'alana Allah wa iyyakum minal muhibbin wal mutamassiqin biwilayati fid dunya wal akhirah. Amin. Silakan kalau ada referensi yang saya ketahui, ternyata bagian-bagian kecil dari hadis yang bercerita tentang keutamaan Imam Ali itu ternyata adalah hal yang besar. Dan kenyataannya beliau sangat mulia gitu, hampir tidak terlihat kekurangannya. Mungkin itu yang dibanding mungkin dengan
dua salaf besar yang lain. Sejarah tuh ternyata bagian-bagian kecil yang tidak bisa diremehkan. Apa seperti itu memahami kalau ingin tahu tentang keutamaan seseorang. Meninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian memang berkembang hadis-hadis tentang keistimewaan atau tentang akhlak yang mulia dari para sahabat Nabi. Hadis-hadis itu dalam kitab hadis disebutnya manaqib. Jadi hal-hal yang mulia dari sahabat Nabi. Tapi cacat dari para sahabat Nabi itu tidak pernah dikemukakan. Kecuali sambil lalu saja. Itu pun menghadapi risiko sebetulnya. Karena kalau menceritakan cacat sahabat, kita bisa dihukum zindiq, kafir, dan bisa kehilangan nyawa kita. Ada satu zaman ketika orang-orang meriwayatkan, dia tidak boleh meriwayatkan Imam Ali, dan kedua, hanya boleh meriwayatkan sahabat selain Imam Ali, tapi dalam kebaikannya saja. Selain Imam Ali, itu dalam kebaikannya saja. Tapi tidak boleh menceritakan kebaikan Imam Ali. Dan kalau mereka ceritakan kebaikan Imam Ali, mereka ya tadi dihukum. Tapi dari serpihan-serpihan itu, kita melihat kesempurnaan akhlak Imam Ali. Jadi kalau Rasulullah menunjuk dia yang harus diikuti oleh kaum muslimin sepeninggalnya, itu mungkin karena kualitas akhlaknya juga. Seperti seorang guru yang meninggal, kata Ali Syariati ini. Sebetulnya Rasulullah itu ingin agar setelah beliau meninggal dunia, yang menjadi guru umat itu adalah Imam Ali. Karena tidak mungkinlah seorang guru meninggalkan sebuah kelas, kemudian menyerahkan untuk jadi guru kalian sepeninggalku, pilihlah di antara kalian yang kalian sukai. Itu sih pemilihan OSIS bisa. Tapi untuk memilih siapa jadi guru mereka, itu pasti Rasulullah itu harus memilih yang memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Dan beliau tekankan berkali-kali, pilihlah Ali karena Ali itu bersama kebenaran dan kebenaran bersama Ali. Ali ma'al haq wal haqqu ma'ali. Yang banyak ayat-ayat Al-Quran itu turun tentang Imam Ali, walaupun setelah itu dipindah-pinahkan orangnya. Ali adalah As-Siddiq Al-Akbar. Setiap Nabi ada As-Siddiqnya. Dan Ali adalah As-Siddiq umatku. Walaupun setelah itu pindah As-Siddiq itu kepada Fulan ibni Fulan. Rasulullah berkata, Ali faruqu hadhil ummah. Alilah yang disebut Al-Faruq dari umat ini. Karena dialah yang membedakan kebenaran dan kebatilan. Dialah yang memisahkan antara mukmin dengan munafik. La yuhibbuhu illa mu'min wa la yubghiduhu illa munafik. Tidak akan mencintai Imam Ali kecuali mukmin, tidak akan membenci kecuali orang munafik. Rasulullah memberikan ini pedoman-pedoman ini. Walaupun kemudian Al-Faruq juga pindah kepada Fulan ibni Fulan. Jangan artikan bahwa seluruh Fulan saya itu kepada mereka, karena Fulan itu X dan Y. Jadi X-nya sih bisa siapa aja. Karena sekarang sudah menemukan X-nya itu dalam pembicaraan saya, jangan nisbahkan seluruh X yang saya sebutkan itu kepada itu. Tidak seluruhnya ya. Ada lagi? Atau tidak pertanyaan juga, penghujatan juga boleh. Dahulu itu ketika ada pengajian di tempatnya Pak Agus Pahlevi di dekat Al-Azhar ya. Di Al-Azhar itu kita pernah mau mengajak diskusi dengan Pak iya Pak Agus itu. Ya di Al-Azhar dulu kita pernah mau diskusi dengan yang saya muliakan Pak Atian Ali Mdai. Tapi kita mulai kirim-kiriman surat aja. Karena waktu itu Pak Atian menyebut kepada Ayatullah Khomeini itu sebagai satu kultus individu. Lalu saya jawab, kenapa disebut kultus individu? Karena dalam Al-Quran, semua ini adalah ayat-ayat Allah. Semua yang ada di dunia ini. Hatta tanam-tanaman itu pun semua adalah ayat-ayat Allah. Kenapa Anda keberatan? Tapi beliau jawab, mungkin Anda menganggap, ini ada hubungan dengan pembicaraan kita. Anda mungkin menganggap bahwa saya tidak suka kepada Ali, katanya. Karena ketika Anda menyebut nama saya, Anda tidak menyebut nama Ali di dalamnya. Jadi saya lupa. Di waktu itu surat kepada Pak Kiai Atian Mdai. Padahal itu ada Ali di dalamnya. Ya, dan itu saya minta maaf.
Saya minta maaf ya, saya lupa. Aduh. Nah, saya bahagia bahwa ternyata emang ada beliau tersinggung karena nama Ali itu dibuang. Dan percayalah Pak, saya juga tersinggung kalau nama Ali itu dibuang, baik dari nama Bapak maupun dari hadis-hadis Nabi. Gitu. Tapi tidak jadi waktu itu diskusi ya, cuma sempat menyurat aja. Itulah kecintaan saya pertama kepada beliau, yang berlanjut sampai sekarang. Silakan. Dalam catatan itu juga di internet, Ali termasuk nama yang paling populer seluruh dunia, yang jumlahnya itu frekuensinya paling terbesar. Berbagai bangsa ada yang menggunakan nama Ali. Di sini aja nih, di Mutahari kalau kita manggil Ali, beberapa anak menoleh. Di sini kalau kita manggil Ali, cuma Ustadz Ali aja yang lihat. Ada lagi yang namanya Ali. Oh, Ustadz Hussein juga di situ tuh. Sudah beberapa Ali di sini nih ya. Cucu saya juga akan lihat kalau di sini. Kalau panggil Ali dia pasti. Ini juga Ustadz Abu Ali. Tuh, coba udah banyak sekali nih. Saya bayangkan di Iran itu di sekolah kita kali ya. Untungnya di Iran tuh kalau manggil di sekolah nggak absen, bukan nama pertama, tapi nama keluarga. Jadi Khatami tidak nyebut, karena kalau Ali mungkin 80% pada angkat tangannya. Jadi untuk membedakan itu nama keluarganya ya. Jadi dengan segala upaya itu orang untuk menghapuskan nama Ali, tetap saja nama Ali paling populer, termasuk masuk di tengah-tengah nama yang terhormat Pak Atian M. Dai. Nah, M. Ali Dai. Jadi M dulu baru Ali ya. Dan kalau saudara menyebut beliau jangan sampai tidak menyebutkan nama alinya. Malah bolehlah kata Atiannya dibuang. Tapi alinya harus terus disebut. Silakan, kita mesti punya waktu 15 menit, 15 minutes. Saya tidak tahu apakah kita makan dulu ya, jadi malas mikir. Dalam teori marketing juga kalau kita mau menjual barang, salah satu teknik marketing ialah kasih makan. Dan biasa kalau kita pengaruhi langsung diterima. Langsung beli itu barang. Ada peribahasa Arab samin kalbak. Terus apa setelahnya? Kita masih ingat ada tuh peribahasa. Ini orang-orang yang ngerti bahasa Arab selalu mau membiarkan saya kehilangan ini inspirasinya. Padahal mereka punya kewajiban. Mungkin mereka ingin mempermalukan saya. Ya. Bagaimana kita menempatkan, apakah yang didahulukan itu yang daya tarik manusia atau daya tolaknya gitu. Dan bagaimana Ustadz sebagai ahli politik di Indonesia khususnya memimpin kita ini yang mencari daya tarik total gitu. Dia tidak mau mengecewakan satu elemen pun sehingga yang sudah memusuhi yang partai yang juga memusuhi kita juga istilahnya partai fail lah istilahnya ya. Yang sudah begitu banyak melakukan ya, politicking juga tidak berani itu istilahnya. Yang paling penting bagaimana istilahnya itu daya tarik dan daya tolak itu dihubungkan dengan takiyah kita ya. Ya kita aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu Pak, saya tidak usah menambahkan daya tolak. It has been there. Dan itu sudah nih. Jadi ya kita kembangkan aja ini daya tarik kita ini begitu rupa sehingga bisa mengalahkan daya tolak itu. Pasti akan otomatis muncul itu. Dan bisa jadi daya tolak itu juga menyebabkan daya tarik kita. Ketika beberapa orang itu mengkampanyekan penolakan terhadap Syiah misalnya, lalu akhirnya Syiah dicari-cari. Gimana buku O. Hashim itu? Syiah ditolak, Syiah dicari. Kalau ditolak orang bertanya-tanya. Itu sampai para pejabat itu tinggi memanggil saya tanya, Syiah itu apa sih? Dan saya terpaksa menjelaskan. Dan akhirnya mereka tertarik. Dulu di Masjid Istiqlal itu pernah diselenggarakan penghujatan terhadap Syiah kan. Itu daya tolaknya luar biasa. Dan dibukukan. Ada bukunya buku putih. Misalnya perpustakaan menyimpan itu Mas Kardi. Saya menyimpan itu. Dan saya ambil itu dan saya berikan tanda stabilo di buku itu. Karena menyebut nama saya. Dalam makalah Allah yarham sudah meninggal dunia nih almarhum Su'bah Asa, wartawan Tempo dulu. Orang yang bagus menulisnya, pernah menerjemahkan Burdah ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi Subhasa nulis juga itu makalah yang menghujat Syiah, dan dia menyebut saya, dan dia menyebutnya, dan saya kasih garis ini di stabilo, karena dia menyebutkan Jalaluddin Rahmat mempunyai banyak penggemar karena Jalaluddin Rahmat itu charming gitu. Jadi dia digemari oleh ibu-ibu. Itu di dalam buku itu, dan saya kasih garis bawah karena charmingnya aja, bukan karena itu. Waktu itu saya kan kayaknya benar-benar saya charming. Walaupun itu sebetulnya upaya untuk mengalihkan persoalan, seakan-akan mereka itu tertarik kepada saya bukan karena saya membawa kebenaran. Jadi karena itu aja, terpesona karena charmingnya. Anyway, mungkin ya dibandingkan dengan dan seterusnya lah ya. Nah itu jadi ada daya tarik, tapi sekaligus juga jadi ketika orang menyebarkan daya tolak itu, udah apa-apa. Itu juga menjadi daya tarik sekaligus. Hebat kita ini Syiah ini. Ketika disebarkan daya tolak, maka malah orang mencari kita karena daya tarik itu ya. Ingin tahu juga sebenarnya nih apa. Dan banyak yang begitu itu. Saya kemarin tuh didatangi murid-murid yang sekarang dia sudah hampir profesor, kata sudah doktor. Dulu murid-murid saya di SMP PGII di Bandung nih, dan mereka sudah pada jadi orang lah, dan datang mengundang saya, katanya acara pertemuan alumni angkatan 70 gitu. Sebagian di sini ada yang belum lahir. Di antaranya mereka ini, karena saya sudah disebut, orang banyak menyebut saya sesat, mereka tertarik juga, Pak, sebetulnya kesesatan Bapak itu apa? Jadi Bapak nanti cerita tentang kesesatan Bapak aja. Kata, iya, saya bilang, boleh. Jadi itu dia daya tolak, tetapi pada akhirnya juga memunculkan daya tarik. Tanpa harus habis-habisan takiyah juga, insya Allah kita menarik mereka. Tapi memang takiyah itu salah satu takiyah yang diajarkan oleh dalam kitabnya Imam Khomeini dalam Ar-Rasail. Beliau berkata salah satu takiyah yang harus kita amalkan ialah lijal bil mawaddah, untuk menarik kasih sayang orang kepada kita. Jadi untuk membuat mereka tertarik kepada kita. Jadi perlu kita juga sembunyikan. Kalau saudara perlu menyembunyikan itu. Kalau saya pun ingin menyembunyikan, tapi tidak bisa lagi, udah ditakdirkan begini. Ya saya terpaksa. Tapi tetap saja ada yang kita sembunyikan kan. Tetap aja. Bukan untuk karena kita tidak jujur dengan kebenaran, tapi untuk menarik kecintaan orang kepada kita. Ada juga hadis atau peribahasa Arab. Kalau kita memberikan hikmah kepada orang yang tidak berhak, itu sama dengan mengalungkan mutiara kepada leher anjing, atau sama dengan memberikan intan kepada ayam yang kelaparan, atau memberikan sejumlah buku kepada keledai. Buku itu disembunyikan aja dulu. Kalau yang kita hadapi itu keledai. Ini Pak Harmonis biasa paling semangat itu. Berikan ini nih. Dulu itu kan pernah mau bagi-bagi cara sholat ya. Kalau ada orang bertanya, Syiah itu apa? Dari mana kita harus mulai menjelaskannya secara sederhana? Terima kasih. Itu pertanyaan singkat yang susah dijawab. Ya. Dari mana kita harus mulai? Sesuaikan dulu orang yang kita hadapi. Karena itu kita tidak bisa memberi resep yang berlaku buat semua orang. Kalau saya berhadapan dengan pengikut tarekat, kalau dia tanya, apa Syiah itu? Saya mulailah dengan ibadahnya Imam Ali, dan bahwa Imam Ali itu salah satu di antara rangkaian utama yang mengajarkan tarekat, dan bahwa beliau itu mendapat gelar Tajul Arifin atau Waliullah, dan orang Syiah adalah orang yang mempercayai bahwa Imam Ali itu waliullah. Asyhadu anna aliyan waliullah. Nah itu lumayan masuk. Tapi kalau ini Wahabi yang tanya apa Syiah itu, Wahabinya juga dia tidak tahu. Apalagi Syiah atau Ahlus Sunnah, tapi dia tidak tahu. Pada umumnya lah ini cerita tentang umumnya. Kita mulai, Syiah itu seperti kita ini semua. Sama aja seperti kita. Cuma berbeda dalam pengambilan hadis. Itu biasanya saya begitu. Kalau ditanya wartawan. Karena wartawan kan umum. Kalau kita ini mengambil hadis dari keluarga Nabi. Dari Ahlul Bait Nabi. Karena itu organisasi yang juga sering namanya pakai Ahlul Bait. Karena kita mengambil hadis itu dari keluarga Nabi.
Yang lain mengambil hadis dari luar keluarga Nabi. Sama aja hadisnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu udah cukup. Cuma kalau ada pertanyaan lebih lanjut ini, yang maksud keluarga Nabi itu siapa? Ngaji lagi tambah di sini. Ya. Kasih lagi tambahan penjelasan lebih lanjut. Apakah keluarga Nabi itu para habaib? Itu harus Ustadz Abu Ali yang jawab. Ingin menanyakan tentang yang tadi itu, yang di awal tadi kan ada riwayat yang diubah gitu ya tentang Imam Ali, atau ayat Al-Quran yang dinisbahkan ke Imam Ali kemudian berikutnya pindah gitu. Nah itu dari penyimpulan bahwa itu berubah itu, apakah terlihat bahwa di riwayat itu awalnya dulu ke Imam Ali, kemudian berikutnya di riwayat berikutnya, jadi kelihatan waktunya gitu, di berikutnya ternyata berubah, atau menyimpulkannya dengan cara lain misalkan seperti apa Ustaz? Itu kita menggunakan apa yang kita sebut metode historis, dan itu yang metode yang saya gunakan dalam penelitian hadis sekarang ini. Kita tidak menggunakan Pak hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Misalnya hadis tentang Imam Ali itu lebih sahih daripada hadis tentang misalnya Hakim bin Hazam. Soalnya itu ilmu mendoifkan dan mensahihkan hadis ini sekarang udah lumpuh. Karena menurut yang satu itu sahih, menurut yang lain itu dhaif. Dan ada kecenderungan juga hadis-hadis tentang Imam Ali didoifkan orang. Jadi udah tidak bisa kita pakai itu. Nah, itu tergantung madhabnya ini sih. Kalau madhab ini sahih, madhab yang lain ini dhaif. Sampai sekarang antara NU dan Muhammadiyah juga begitu. Kalau berbicara tentang hadis, kata NU ini hadisnya sahih, kata Muhammadiyah hadisnya dhaif. Dan jalan, yang satu mensahihkan, yang satu mendhaifkan. Dan tidak ada pendamainya kan? Tidak ada sebuah metode yang bisa mendamaikan itu semua. Sehingga orang terpaksa menerima kenyataan itu tanpa memperhitungkan apakah hadis ini dinilai dhaif atau sahih. Akal kita akan segera menunjukkan bahwa hadis itu benar. Karena, metode yang saya gunakan, saya perlu menjelaskan ke Pak Bambang, itu kita sebut abduction. Abduction itu juga sering disebut inference to the best explanation. Jadi kita mengambil penjelasan yang paling, maaf ini saya pura-pura ilmiah, sekedar untuk menunjukkan bahwa saya emang Ustadz senior dibandingkan dengan Ustadz Miftah. Kalau dia sudah jadi penyaing saya yang tangguh. Sampai saya tidak enak karena Pak Bambang selalu memuji Miftah lebih baik ketimbang saya. I was just kidding. Nah, dalam metode itu misalnya saya berikan contoh, di luar itu kebun saya basah. Itu kita bisa cari beberapa dugaan. Pagi-pagi basah. Kemungkinan hujan tadi malam. Kemungkinan yang kedua, ada mobil yang lewat bawa air dan tumpah situ. Kemungkinan ketiga, biiyah menyiram kebun itu. Kemungkinan keempat, ada binatang pipis di situ. Seluruh kemungkinan itu kita tes. Kemungkinan pertama, hujan. Semua orang sepakat tidak ada hujan tadi malam. Oh, jadi bukan hujan nih. Kemungkinan yang kedua, disiram. Tanya sama biiyahnya langsung. Enggak nyiram. Kemungkinan yang ketiga, mobil lewat. Nah, itu rada susah penelitiannya. Tapi kita cari-cari. Kemungkinan yang keempat, ada binatang. Kalau binatang itu yang pipis, dia hanya di satu lokal. Itu hanya hujan lokal. Tapi kalau ini ternyata, misalnya rumput itu basah semua, maka kemungkinan itu pun, dan tinggal satu kemungkinan ada mobil yang lewat yang tidak kita ketahui. Karena yang lainnya itu tidak mungkin. Nah, begitu pula metode itu saya gunakan. Kalau pakai metode ini yang akan dikembangkan oleh Pak Bambang nanti itu, beliau mau bikin model ilmu hadis itu tidak usah jadi dokter, gunakan aja program Excel dari beliau itu dan kita udah tahu hadis ini dhaif, hadis ini sahih. Udah gampang, tinggal masukkan data-data siapa periwayat hadis itu. Nanti keluar itu hadisnya sahih. Nanti dhaifnya 99 terus sahih. Oh gitu ya. Dan itu pasti diprotes oleh para ahli hadis. Nah, saya berikan contoh Pak tentang
hadis yang asalnya untuk Imam Ali kemudian dipindahkan kepada Abu Bakar misalnya. Itu kapan? Jangan-jangan dari Abu Bakar dipindahkan kepada Imam Ali, kan bisa aja. Kata orang Syiah itu hadis tentang Imam Ali kepada Abu Bakar. Padahal menurut kita ini hadis Abu Bakar diambil Syiah dipindahkan kepada Imam Ali. Misalnya dalam Sahih Bukhari disebutkan, Sahih Bukhari itu kan tingkatnya lebih tinggi kalau dalam kesohihan perdoifan. Jadi hadis-hadis yang di bawahnya itu dianggap tidak berlaku. Dalam Bukhari disebutkan bahwa semua pintu yang menghadap masjid harus ditutup kecuali pintu Abu Bakar, gitu. Dalam hadis lain yang bukan di Bukhari, hampir semua para hadis yang lain, semua pintu yang menghadap masjid harus ditutup kecuali pintu Ali. Itu kan hadis ini. Nah, apa Abu Bakar yang pindah menjadi Ali atau Ali yang dipindahkan menjadi Abu Bakar? Kita pakai metode historis itu. Misalnya, cek rumah Abu Bakar dibandingkan rumah Imam Ali emang di sekitar masjid itu. Dan rumah Imam Ali itu pintunya langsung menghadap masjid. Ada juga rumah sahabat lain pintunya menghadap masjid. Abu Bakar itu kira-kira 1,5 kilometer dari masjid. Tidak mungkin perintah itu untuk rumah yang 1,5 kilometer dari masjid dan itu hanya ditutup. Karena kalau begitu, maka semua rumah penduduk Madinah yang menghadap masjid harus ditutup walaupun jaraknya sekian kilometer. Ya, itu satu kemungkinan. Yang kedua, untuk tujuan apa sebetulnya rumah itu ditutup? Karena pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sembarang itu. Jadi apa keistimewaannya rumah Abu Bakar walaupun jauh 1,5 kilometer harus ditutup dari masjid? Apa keistimewaan rumah Imam Ali itu sampai beliau itu boleh terbuka pintunya menghadap masjid? Kita cari lagi data sejarah yang lain. Setelah dikumpulkan datanya itu, akhirnya kita ketahuilah bahwa itu yang paling mungkin the best explanation bahwa itu tentang Imam Ali. Karena kalau diambil itu Abu Bakar, ini jadi banyak yang tidak konsistennya, tidak pasnya. Emang rada lumayan itu, seperti penelitian disertasi saya itu seluruhnya menggunakan metode abduksi itu. Jadi karena itu, untuk metode abduksi itu datanya harus lebih lengkap ketimbang hadis ini sahih, hadis ini dhaif. Karena kalau itu sahih dan dhaif tinggal meneliti aja, kita pakai program Excel beliau itu juga bisa. Nggak usah. Tapi kalau harus membuktikan pakai abduction ini ya rada sulit. Satu contoh lain lagi misalnya tadi saya sebutkan tentang berpegang teguhlah sepeninggalku kepada dua orang, yaitu Abu Bakar dan Umar. Itu jangan itulah yang dicintai. Hadis yang dicintai. Satu hadis diriwayatkan oleh Aisyah mengatakan bahwa orang datang kepada Nabi dan berkata, siapakah orang yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Kata Rasulullah, Abu Bakar. Siapa dari perempuan yang paling kau cintai? Anaknya. Dan yang meriwayatkan hadis ini adalah anaknya. Dalam riwayat yang lain, yang paling dicintai Rasulullah itu Ali bin Abi Thalib. Dan dari antara perempuan adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, dalam ilmu hadis sampai sekarang sebenarnya ada metode. Kita harus cari hadis-hadis lain. Disebutnya syawahid. Jadi syawahid itu saksi-saksi lagi dari bukti-bukti lain dari hadis yang lain. Ada banyak bukti bahwa Imam Ali lah yang paling dicintai Rasulullah. Lebih banyak bukti itu ketimbang Abu Bakar. Terus ada bukti juga bahwa Rasulullah pernah marah kepada Abu Bakar. Tapi Rasulullah tidak pernah marah kepada Imam Ali. Ada bukti juga bahwa, dan seterusnya, dibuktikan bahwa Imam Ali dipelihara Rasulullah sejak kecil. Sampai Rasulullah berkata, biarkan dia tempat tidurnya di samping tempat tidurku, kata Rasulullah. Dan dia selalu dibawa kemana-mana. Dan juga ada pernyataan dari sahabat-sahabat yang lain bahwa Rasulullah sangat mencintai Imam Ali. Sementara hanya dari Aisyah saja bahwa Rasulullah mencintai Abu Bakar. Hanya dari Aisyah saja. Tidak ada syawahid lainnya. Nah, biasa dalam metode historis, kita cek ini kredibilitas seseorang itu dengan metode yang kalau dalam penelitian sosial itu disebut triangulation. Triangulation itu kita tidak hanya mendengar dari satu orang aja, tapi kita harus cek kepada beberapa orang. Sebagai contoh dulu
ada seorang yang sekarang sudah lulus jadi doktor dari UPI. Kebetulan saya ikut mengujinya. Dia meneliti tentang nilai-nilai tasawuf di Darut Tauhid. Gitu. Sudah jadi doktor. Waktu saya ikut menguji, saya tanya apa nilai tasawuf itu yang Anda gunakan itu. Lalu dia sebut, contohnya beberapa karomahnya A'agim. Pernah kata dalam satu outbound, itu A'agim itu kelihatan di setiap pepohonan pada waktu outbound. Anda mendengar ini dari siapa? Gitu kan? Karena dia meriwayatkan hadis nih. Jangan-jangan sebetulnya foto saya yang ada di situ itu. Tapi bahwa saya dipindahkan ke itu atau A'agim yang dipindahkan kepada saya, kan itu harus dicek. Nah, saya tanya, Anda menerima ini berita ini dari siapa? Dari ibunya. Anda cek kepada orang yang ikut outbound itu. Mereka kan saksi-saksi. Enggak. Kapan itu program outbound itu diselenggarakan? Enggak tahu. Loh, kenapa Anda tidak tanya? Selain ibunya siapa lagi yang memberikan penjelasan bahwa A'agim itu ada pada setiap pohon itu pada waktu outbound di malam hari itu? Ada. Siapa? Kakaknya atau adiknya, saya lupa lagi. Nah, saya minta ini keterangan langsung dari orang yang ikut outbound-nya aja. Karena ini hipotesis dia bahwa nilai tasawuf itulah yang dijalankan oleh A'agim di sekolah itu. Buktinya bahwa A'agim seorang sufi, itu gambarnya itu ada di setiap itu. Dan bukti ini tidak cukup kuat. Anda harus melakukan triangulation. Anda tanya A'agimnya sendiri juga. Kan dia ikut outbound juga. Ya, pernah Anda tanya A'agim? Enggak pernah. Gitu. Jadi ada banyak data. Makanya itu rada beda ini peneliti UPI itu. Dan saya tidak sebut namanya karena sudah jadi doktor kan. Ada lagi peneliti ini, Usep ini. Usep yang suka meneliti ini datang situ. Ada? Iya, maaf Pak Usep ya. Itu Pak Usep itu tanya semua orang. Bukannya tanya sama saya saja. Tanya semua orang. Di sana, kemarin itu tanya karena ada Pak Umar di situ tuh cerita. Ini ada saudara saya yang orang Persis. Sukanya puasa Senin Kemis. Tiba-tiba kemarin dia tahu bahwa Seninnya itu bulan Rajab. Udah jadi dia. Karena puasa bulan Rajab itu bid'ah. Itu kan jemaah saya tanya, karena saya sudah bubaran kok Pak Asep masih nunggu dengan Pak Umar itu masih ngobrol. Semua ditanya. Sekiranya Marli anjing itu bisa ditanya dan Usep itu ngerti, pasti ditanya. Itu artinya itu triangulation. Jadi kita harus mengecek sebuah berita dan itu saya pergunakan untuk ilmu hadis juga. Jadi sahabat-sahabat yang melaporkan peristiwa itu harus kita cek satu sama lain. Saya juga mengusulkan bahwa untuk menguji kredibilitas kita harus uji juga aliran politik dari para sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu. Misalnya, siapa itu orang-orang yang meriwayatkan bahwa Imam Ali itu pernah mabok sampai ketika mau sholat dalam keadaan mabuk. Ternyata itu semuanya itu para pembenci Imam Ali. Misalnya, hadis tentang Abu Thalib itu kafir, riwayatnya itu mulai dari Al-Mughirah bin Syu'bah terus sampai ke bawah, semuanya pembenci Imam Ali. Dan Abu Thalib itu pembela Rasulullah yang luar biasa. Kesalahan dia karena dia mencintai Imam Ali. Atau sebetulnya kesalahan yang tidak disengaja, yaitu bahwa dia bapak Imam Ali. Sekarang kalau bukan bapak Imam Ali, dia tidak dikafirkan oleh orang Islam itu sekarang. Menurut saya malah sebetulnya kafir itu ada lagi yang lain. Tapi dipindahkan oleh ahli hadis dari seorang tokoh itu yang kebetulan bapaknya pendiri agama yang kedua ini. Pindahkanlah kepada Abu Thalib dan sebagainya. Nah, bagaimana mengetahui pindah sana pindah sini itu menggunakan metode historis. Saya sih misi saya nanti itu kalau disertasi ini selesai, pertama disertasi ini sudah merobohkan ulumul hadis yang begitu apresiasi sekarang untuk menilai hadis. Yang kedua, saya memperkenalkan metode historis ini. Sehingga agama yang kita ketahui itu adalah agama yang benar-benar asli dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keasliannya itu berdasarkan bukti-bukti ilmiah. Kelebihan bukti ilmiah kan tidak lagi subjektif. Kalau ilmu hadis itu kan subjektif, tergantung madhabnya. Kata yang satu sahih, kata yang lain dhaif. Kalau metode ilmiah ini, kita terpaksa harus ngaku. Misalnya apa tetap aja ngaku bahwa emang Abu Bakar itu rumah Abu Bakar. Walaupun tidak masuk akal berada di sana, ya gitu kan. Ya, itu akhirnya kalau sudah begitu,
pokoknya itu ya. Ya, dan kalau udah pokoknya ya kita tidak ini lagi. Oke, kita sudah berakhir. Mohon maaf sudah lebih dari 10 menit. Bib, foto.